Kemudian kalau SPAN, itu merupakan suatu tools atau aplikasi yang digunakan oleh bagian anggaran BUN, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lebih spesifiknya KPPN. Ya. Oke, lanjut Mas Daniel. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja ya, apa ya. Saya bicara yang gambar sebelah kiri dulu ya, yang siklus APBN. Nomor 1 pasti yang gambar kalkulator itu ya, perencanaan dan penganggaran APBN. Ya. PIC-nya siapa? Kementerian Keuangan sama Bappenas. Kemudian nanti usulannya disampaikan ke DPR sama Kementerian Keuangan, dibahas bersama-sama. Nanti ditetapkan baru menjadi APBN. Ya. Kemudian pelaksanaannya itu dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga. Dan pencatatan pelaporannya itu dilakukan oleh kementerian lembaga, juga aplikasinya disediakan oleh Kementerian Keuangan. Nanti ada audit. Nah, auditnya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, audit oleh BPK ini, saya dulu awal-awal berpikir bahwa audit ini dilakukan setiap tahun di semua kementerian lembaga atau satker. Ternyata enggak. Mungkin terkendala SDM ya. Mungkin juga orangnya enggak cukup ya kalau semuanya ya. Seperti yang kemarin saya bilang ya, satker, satuan kerja di Indonesia itu ada sekitar 23.000. Kalau semuanya diperiksa BPK ya lumayan ya. Mumet itu BPK-nya. Ada yang daftar BPK kemarin? Enggak ada. Mas Daniel nggak daftar? Enggak, BPK Pak. sekarang kantornya di masing-masing ibu kota provinsi ya. Tapi saya dengar kemarin Pak, BPK katanya maunya S1 doang Pak, S1 D4. Kalau 2 tahun, 3 tahun kemarin masih ada tuh lulusan STAN yang diterima di BPK. Ada anaknya teman kantor itu keterima di BPK soalnya. D4 atau D3, Pak? D3, akuntansi. Ada juga yang ke BPKP. BPKP, ya. Jadi saya juga kurang tahu ya polanya BPK untuk memeriksa itu kayaknya dia random juga tapi ada timeline-nya. Jadi ada kayak ada jadwalnya gitu. Mungkin tahun ini ke kementerian mana, tahun ini kementerian mana, tahun ini ke kementerian mana gitu ya. Nah, untuk yang gambar berikutnya, yang di sebelah kanan, itu ada siklus pengelolaan keuangan pemerintah. Nomor 1 pasti dimulai dari budget preparation, ya. Persiapan anggaran. Kemudian yang kemudian ada authorization atau penelaan. Jadi ini dikaji dulu. Jadi nanti Satker itu mengajukan misalnya untuk belanja modal, bangun gedung. Nanti DJ akan lihat bersama-sama dengan apakah itu jadi prioritas, apakah gedung sebelumnya sudah tidak layak, gitu kira-kira ya. Nanti, terus kemudian apakah nominalnya atau rencana anggaran biayanya itu masuk akal, paling gampang gitu ya. Nanti, oh ya ada satu lagi, DJA itu Direktorat Jenderal Anggaran, setiap tahun dia mengeluarkan namanya standar biaya masukan. Jadi itu sudah ada besarannya masing-masing tiap tahun ya. Termasuk di situ ada honor satpam itu berapa, uang makan PNS itu berapa, kemudian gaji pokok pegawai negeri itu berapa, masing-masing golongan berapa tahun masa kerja itu ada semua di situ.
Termasuk juga itu, misalnya bangun gedung, itu per meternya berapa, itu ada semua. Kemudian yang nomor 2 itu komitmen atau perikatan. Ya. Jadi sudah mulai buat kontrak, gitu ya, buat supplier, penerimanya siapa, nanti gitu. Kemudian nomor 4 ada payment, ini mulai pembayaran. Nomor 5 ada debt management, kemudian cash, budget review sama fiscal reporting, terakhir audit dan evaluation. Nah, ya itu aja muter-muter ini aja ya. Nah, ini bagian ini yang sebelah kanan ini, yang siklus pengelolaan keuangan pemerintah ini adanya di, minta tolong di-share Mas Daniel yang Treasury Reference Model. Ini tugas individu 2, resumnya yang nanti dikumpulkan di PJJ kelima ya. Jadi walaupun dikumpulkan PJJ kelima, kalau ada waktu dicicil ya. Jadi nggak numpuk ya. Soalnya takutnya 6 dosen yang lain juga ada tugas lain yang berat. Nah, itu dicari di halaman 24, Mas Daniel. Nah, itu ya. Sama ini, gambarnya sama. Cuman itu karena dibuat ulang gambarnya jadi agak sedikit berbeda ya. Nanti saya minta tolong ini diresum ya, dikumpulkan di pertemuan kelima. Ya. Maksimal di pertemuan kelima. Ngumpul besok boleh, Pak? Boleh. Bagus. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti kita bahas lagi nanti kalau sudah ngumpul tugasnya ya. Jadi ini sebenarnya siklusnya lumayan. Nanti kalau teman-teman resum, ini pasti akan lebih paham setelah melihat mendalami resumnya ya. Oke, lanjut lagi yang tadi Mas Daniel. Turun lagi Mas Daniel. Iya. Nah, ini gambar apa ini ya? Core IFMIS Indonesia ya. Ini ngambil dari jurnal yang ditulis oleh Pak Sudarto yang kemarin saya bilang ya. Ini mantan direktur saya. Sekarang jadi staf ahli Menteri Keuangan bidang terkait dengan TI ya. Ini juga ada di jurnalnya Pak Sudarto, Mas Daniel, minta tolong di-share. Yang halaman 94, Mas Daniel. Nah, ya, itu ya, itu dibaca sendiri ya. Ini jurnalnya sudah saya share juga. Kalau mau lebih jelas, lebih dibaca saja. Ini karena penjelasannya lumayan lama, lumayan panjang. Intinya yang warna biru itu yang di dalamnya SPAN itu sudah ada di dalam SPAN semua, ya. Kemudian kalau yang di atas itu Krishna itu adanya di Direktorat Jenderal Anggaran, itu terkait dengan anggaran. Kemudian yang MPN G2, G3 itu berdiri sendiri, GPP berdiri sendiri. Dan yang paling kiri itu ada OMSPAN, Online Monitoring Sistem Pembayaran dan Anggaran Negara. Nanti kita bahas ya. Oke Mas Daniel, balik slide lagi Mas Daniel. Nanti kalau mau lebih paham dibaca saja ya.
Baik, kita mulai bahas tentang sakti ya. Kalau teman-teman lihat di situ ada 8 bunderan. Harusnya 9. Karena untuk merubah gambarnya susah mungkin ya. Akhirnya ditambahi modul JLP dan piutang. Tapi itu sebenarnya modul piutang itu berdiri sendiri. Ya, jadi harusnya ada 9 modul. Mulai dari modul anggaran, kemudian ada modul pembayaran, modul komitmen, modul JLP, modul piutang, modul administrasi, modul aset tetap, modul bendahara, dan modul persediaan. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini dasar hukumnya ya. Ini sebenarnya ada yang tahun 2015, PMK tentang piloting sakti yang pertama. Jadi tahun 2015 itu mulai diterapkan di KPPN Kanwil yang perbendaharaan yang ada di Jakarta. Kemudian tahun berikutnya ke seluruh KPPN Kanwil seluruh Indonesia. Kemudian bertahap bea cukai, pajak, sampai dengan sekarang sudah ada 5 KL, termasuk Istana Negara itu juga sudah pakai sakti, KPK sudah pakai sakti, Seknek, Wamen itu sudah pakai sakti semua, KPP itu juga sudah pakai sakti, Bappenas itu juga sudah pakai sakti. Oke, lanjut aja Mas Daniel. Nah ini, ada yang sudah pernah dengar sakti sebelumnya? Mbak Zara? Saya belum dengar suaranya Mbak Zara hari ini. Oh iya. Pernah dengar sakti Mbak Zara sebelumnya? Pernah. Oh pernah ya. Di mata kuliah apa itu Mbak Zara? Akuntansi pemerintah. Oh, akuntansi pemerintah. Oh iya. Yang ngajar siapa Mbak Zara kemarin? Kemarin Pak Miftahul Hadi. Oh, Miftahul Hadi ya. Oh. Tapi beda-beda ya ini ya, karena ini dari dari berbagai macam kelas kelasnya diacak ya. Iya. Oh iya, oke. Berarti sudah dijelaskan ini sama Pak Miftahul Hadi ya? Udah. Masih ingat Mbak Zara? Dikit. Ingat namanya aja ya? Iya. Baik. Yang nomor 1, tujuannya. Ini sebenarnya tujuan awal dari sakti itu. Kenapa sih kok buat sakti itu ya? Nah, tujuannya mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Jadi sebelum ada sakti itu kan aplikasinya terpisah-pisah. Kalau mau bikin DIPA, RKKL, itu di aplikasi RKKL. Kemudian untuk pembayaran sama komitmennya di aplikasi SAS. Ya. Kemudian bendaharanya di aplikasi Silabi. Kemudian persediaan itu namanya aplikasi persediaan. Kemudian terkait dengan aset itu aplikasi Simak BMN. Nah, makanya Sakti ini menggabungkan semua aplikasi tadi diimplementasikan dalam bentuk modul-modul. Sebenarnya sama dengan aplikasi yang sudah ada sekarang, tapi lebih dimodernisasi terkait proses bisnis dan aplikasinya. Kemudian digunakan oleh Kementerian Lembaga dari level Satker, wilayah, eselon 1, dan kementerian. Nah, ini yang penting nih sebenarnya nih. Jadi semuanya pakai sakti. Kemudian di berikutnya itu dia ada menerapkan konsep single database. Jadi kalau zaman dahulu ya, masih ada aplikasi Saiba sebelum Sakti, itu dari Satker, dari satuan kerja yang paling kecil, nanti ngirim laporan bulanan ke tingkat wilayah. Nanti wilayah ngirim lagi ke eselon 1. Eselon 1 baru ke kementerian. Ribet, waktunya lebih lama. Nah, sekarang Satker punya
user sendiri, wilayah punya user sendiri, eselon 1 dan kementerian dia masing-masing punya user sendiri. Jadi dari aplikasi Sakti saja mereka bisa melihat unit-unit instansi vertikal yang ada di bawahnya. Ya. Kemudian single database. Ya. Untuk saat ini, database-nya ada di Kementerian Keuangan, itu eselon 2-nya namanya Pusintek. Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan. Ya. Nah, di situ ada database-nya Sakti di situ, salah satunya. Kemudian database aplikasi keuangan yang lain. Nah, ini pertanyaannya, sekarang yang pakai Sakti itu sudah Kementerian Keuangan dan 5 KL lain. Kira-kira kalau nanti seluruh KL, Pak, kuat nggak Pak database-nya? Nah, ini yang masih dibahas ya. Kalau 22.000 satker, semua database-nya di Kementerian Keuangan, database-nya sebesar apa itu kan? Harus bisa punya space. Room-nya sebesar apa kan? Besar sekali. Gitu ya. Ini masih dibahas, tapi sementara masih di Kementerian Keuangan. Ya. Jadi saya ingatkan lagi yang kemarin saya sudah bilang sebelumnya di pertemuan sebelumnya, semua satker sudah pakai Sakti. Tapi kalau untuk semua satker itu hanya modul anggaran dan modul admin. Ya, hanya 2 itu saja. Kalau yang Kementerian Keuangan, kemudian KPK yang tadi saya sebutkan, Seknek, Bappenas, LKPP, itu dia sudah Sakti. Tapi Saktinya, nah nanti ini ada 2, nanti saya jelasin lagi. Sakti itu sekarang ada 2, jadi Sakti desktop dan Sakti web. Kalau Sakti desktop itu harus terhubung ke LAN-nya Kementerian Keuangan. Ya. Terutama di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalau Sakti Web itu bukanya bisa pakai internet biasa. Kalau Sakti Web bukanya di Chrome, di Mozilla seperti biasa saja. Ya. Tapi kalau desktop itu bentuknya aplikasi. Kemudian yang keempat, dia punya fungsi utama mulai dari penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian, yang paling penting, berinterface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggaran. Jadi dalam pembangunan aplikasi atau pembuatan aplikasi Sakti itu selalu berkaca kepada SPAN. Karena yang menerima data dari Sakti itu adalah SPAN. Misalnya, ya, nanti kalau sudah bikin SPM, SPM-nya akan dikirim ke KPPN. Nah, KPPN-nya memprosesnya pakai aplikasi SPAN. Ya. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi, modul penganggaran yang di aplikasi Sakti itu menggantikan aplikasi RKKL. Kemudian modul komitmen dan modul pembayaran itu menggantikan aplikasi SAS. Kemudian modul bendahara menggantikan aplikasi Silabi. Modul Saiba digantikan oleh modul pelaporan. Kemudian modul persediaan oleh aplikasi persediaan dan modul SIMAK BMN itu oleh aplikasi SIMAK oleh modul aset. Nah, itu ada aplikasi pendukungnya juga di bawahnya, aplikasi portal SPAN dan aplikasi SPAN SMS. 2 aplikasi ini, kalau aplikasi portal SPAN itu ada di KPPN sekarang. Ini semacam portal untuk menghubungkan antara Sakti dan SPAN. Jadi data dari Sakti dan SPAN itu nanti disaring oleh KPPN dari portal dulu ya. Jadi kalau Satker mengirim misalnya ADK kontrak, ADK supplier, atau SPM ke SPAN, dia tidak langsung masuk ke SPAN, tapi masuk dulu ke portal. Nanti oleh petugas KPPN, di-download, baru dipilah-pilah, mana yang sudah memenuhi peraturan, baru dimasukkan ke SPAN.
Kalau aplikasi spam SMS, nah ini kenapa sih Pak kok masih ada kata-kata SMS? Rupanya ini masih dianggap yang paling aman, ya. Sama seperti OTP, Bank Mandiri, atau kartu kredit itu kan masuknya ke SMS ya. Jadi sebenarnya ini sekarang fungsinya hanya untuk terkait dengan PIN pejabat. Misalnya PIN pejabat sebagai KPA, PIN pejabat sebagai PPSPM, PIN pejabat sebagai PPK. Nanti dapat PIN-nya dari handphone yang terdaftar itu masuk melalui pesan SMS ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Oh ya udah. Ya lanjut. Lanjut Mas Daniel. Nah, ini ada fitur-fitur di Sakti ya. Yang tadi sudah dijelaskan, integrasi database. Oh ya, nanti ada yang tanya, Pak, selama ini kalau aplikasi yang existing, yang lama, database-nya di mana, Pak? Database-nya di masing-masing PC. Ini yang sering banget ada masalah ini. Ya. Misalnya, Satker Dinas Pariwisata misalnya ya, ada masalah terkait aplikasi SAS. Itu nanti dia akan berkonsultasi ke KPPN dengan membawa laptop yang biasa digunakan untuk mengerjakan SAS-nya atau membackup. Jadi misalnya kerjanya selama ini SAS-nya di PC, itu di backup dulu, nanti backup-nya itu direstore di aplikasi KPPN. Nanti baru dicek masalahnya di mana. Ya. Kalau di Sakti, itu database-nya semuanya ada di Kementerian Keuangan, ya, ada di Pusintek. Jadi, misalnya, ada yang pernah tahu HDJPB? Mbak Sekar nggak tahu? Mungkin pernah dengar Pak, tapi nggak tahu secara pasti. Mas Daniel tahu? Belum, Pak. Belum pernah dengar? Belum. Mas Ahmad Rifki, pernah dengar nggak? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Itu ada HDJPB. Nanti lain waktu saya tunjukkan ya. Ini adalah layanan service desk yang menampung atau menjawab semua pertanyaan terkait aplikasi perbendaraan dan proses bisnis perbendaraan. Jadi nanti misalnya Mas Daniel di Dinas Pariwisata ada masalah terkait peraturan perbendaraan atau aplikasi perbendaraan, itu nanti kalau tanya ke KPPN nggak bisa, nanti oleh KPPN akan diteruskan atau Satker bisa membuat sendiri langsung pertanyaan ke HDJPB. Nanti saya kasih di lain waktu ya, saya kasih linknya ya. Ada kalau mau tanya tentang HI. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait Sakti, itu cukup menyebutkan kode Satker. Itu nanti tim dari HDJPB atau dari kami, dari SITP, itu bisa langsung ngecek permasalahannya di mana. Nggak perlu bawa backup data. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada single entry point, cukup satu kali saja. Jadi satu kali nginput, itu sudah datanya terbawa ke semua modul. Kalau selama ini, antara SAS dan Saiba, jadi itu terpisah. Jadi nginput SPM-nya di aplikasi SAS, nanti di Saiba nginput lagi untuk sebagai laporannya, membuat laporannya. Kemudian ada multi-user, multi-satker. Nah, sekarang sudah banyak digunakan oleh beberapa satker, banyak satker. Satu satker itu ada banyak user. Ya. Misalnya nanti Mas Alfredo Tarihoran. Ada ya? Mas? Alfredo? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada ya. Misalnya Mas Alfredo operator modul penganggaran. Kemudian Mbak Ayu Fadilah Putri operator bendahara. Kemudian Mas Daniel operator aset tetap. Nah, ini nanti usernya sendiri-sendiri ya. Jadi Mas Daniel punya user sendiri, Mbak Ayu punya user sendiri, Mbak Adiningrum juga punya user sendiri. Bisa nggak Pak digabung? Bisa. Kalau nggak ada orang lagi.
Ya, tapi terserah monggo, Mas. Misalnya Mas Daniel. Mas Daniel karena sudah tidak ada orang lagi, Mas Daniel pegang 9 modul di Sakti ya, gitu. Mau nggak kira-kira Mas Daniel? Belum tentu lah, Pak. Iya. Pusing masih ya. Iya. Pusing. Pusing banget itu megang satu modul aja pusing, apalagi megang semua modul ya. Jadi sebenarnya idealnya ya satu orang satu modul idealnya. Cuman biasanya kondisi di lapangan ini. Contoh nih kalau KPPN, saya lihat ada yang dari NTT ya, Iya, Pak. Mas Krisna ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oh iya. Kalau NTT yang paling kantor KPPN-nya yang paling dalam apa ya? Yang paling jauh ya. Ada pulau apa di situ, Mas? Di Sumba, Sumba Flores. itu ada KPPN itu, Sumba ada KPPN. Kalau Ambon itu sendiri, Mas ya? Beda provinsi, Pak. Ada provinsi ya, itu ada yang pelosok-pelosok pokoknya ya. Nah, itu biasanya kalau di tempat yang agak remote seperti itu SDM-nya kan terbatas. Makanya biasanya operatornya digabung karena SDM-nya terbatas. Boleh Pak? Ya, boleh-boleh saja. Selama nggak keberatan. Gitu ya. Tapi kalau sudah ada di instansi yang lingkupnya besar, misalnya kantor pusat gitu ya, di Sekjen Dinas Kementerian Pariwisata, nah itu kan pasti cakupannya luas, nggak mungkin kayaknya. Orangnya pasti banyak, jadi satu orang bisa satu modul. Bahkan satu modul bisa dipegang oleh beberapa orang. Ya. Kemudian yang poin 4, itu dia ada level user, maker, checker, sama approver. Ya. Makernya ini operator, gampangnya seperti itu. Ya. Checkernya ini oleh validator atau pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Ini biasanya oleh PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian approvernya oleh PPSPM atau KPA, kuasa pengguna anggaran atau dapat tanda tangan SPM. Ya. Kemudian yang poin nomor 5 itu ada penerapan akses control list. Apa ini Pak akses control list ini? Ya misalnya Mas Krisna ditunjuk sebagai operator modul aset. Ya, nanti di aplikasinya Mas Krisna hanya bisa mengakses modul aset. Mas Krisna nggak bisa mengakses modul bendara. Atau mengakses modul lainnya tidak bisa. Itu sudah ditentukan di awal. Oh ya, nanti di awalnya teman-teman kalau sudah ditempatkan di instansinya, amin ya, nanti lulus semua, nanti ditempatkan semua ya. Amin, ya Pak. Itu nanti kalau sudah ditunjuk jadi operator pengelola keuangan, itu nanti akan diminta datanya. Misalnya Mbak Sekar ditunjuk sebagai operator apa, ya, emailnya apa, emailnya juga email kedinasan, nggak bisa pakai email Gmail, nggak bisa. Kemudian nomor handphone yang dipakai, nah itu nanti didaftarkan semua. Kemudian yang poin nomor 6 itu ada kompatibilitas dengan SPAN, ini sama seperti tadi ya, berinterface dengan SPAN. Kemudian nomor 7, basis akuntansinya akrual secara transaksional. Jadi walaupun misalnya ketika operator komitmen rekam kontrak, ketika simpan, itu di Sakti, dananya sudah terkunci sebesar nilai kontrak. Jadi kalau kontrak sudah disimpan, itu pagu yang sebesar nilai kontrak itu sudah tidak bisa digunakan untuk yang pembayaran yang lain. Itu di Saktinya. Nanti kontraknya itu akan dikirim ke SPAN, ke KPPN. Begitu dikirim ke KPPN, ke SPAN, sama. SPAN juga karena ada modul komitmen, nanti akan ada saving pagu sebesar senilai kontraknya.
Jadi di Sakti Paguyuban sebesar nilai kontrak tidak bisa digunakan, di SPAN juga sudah tidak bisa digunakan kecuali hanya untuk kontrak tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian nomor 8 itu ada open closing period. Ya. Jadi nanti kalau di Sakti itu ada di modul JLP, nanti kita bahas ya modul JLP mungkin setelah UTS kali ya. Itu setiap akhir bulan atau setiap awal bulan berikutnya, operator modul JLP harus melakukan tutup buku modul JLP. Tujuannya apa? Jadi nanti setelah validasi, posting, tutup buku untuk membentuk laporan-laporan neraca dan sebagainya, ya, buku besar dan sebagainya. Nah, itu nanti tutup bukunya ada dua, tutup buku sementara dan tutup buku permanen. Kenapa Pak kok ada sementara dan permanen? Nah, jadi kalau misalnya Mbak Lutfiah gitu ya, sebagai operator modul JLP, Mbak Lutfiah ada? Hadir, Pak. Oh ada ya, misalnya Mbak Lutfiah nanti jadi operator modul JLP. Kemudian Mbak Lutfiah melakukan tutup buku periode misalnya ini bulan Oktober, September, misalnya tutup buku bulan September gitu ya. Itu nanti 8 modul yang lain sudah tidak bisa menginput transaksi lagi yang tanggalnya September. Jadi kuncinya di Mbak Lutfiahnya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada teman-teman juga begitu. Makanya operator modul JLP dia punya kewajiban sebelum melakukan tutup buku, dia konfirmasi ke 8 modul yang lain. Misalnya modul bendara. Semua transaksi di bulan September sudah dicatat atau belum? Kemudian modul aset. Semua transaksi sudah dicatat belum di modul aset? Karena ketika Mbak Lutfiah sudah melakukan tutup buku, itu modul yang lain sudah tidak bisa menginput transaksi lagi di periode yang ditutup. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada logging transaksi. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang tadi ya. Kalau sudah buat kontrak, maka pagunya akan terkunci. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah bikin SPP, SPM, itu pagunya sudah tidak bisa digunakan oleh yang lain. Ya. Kemudian nomor 10, ada 14 periode akuntansi. Ini sama dengan SPAN ini. Jadi, 12 bulan, Januari sampai Desember, ditambah dengan unaudited, periode 13, kemudian periode 14, audited. Ya. Kemudian yang 11 itu ada ADK interface, di encrypt ada PIN. Jadi semua arsip data komputer atau semua data yang dihasilkan oleh aplikasi Sakti itu di dalamnya sudah ada pengamanan, ada security-nya ya. Untuk membuat ADK SPM misalnya ya, itu harus menginputkan PIN pejabat sebagai SPM. Kemudian ada historical dan log data. Sesuai dengan judulnya ya, ada historinya. Ya. Jadi misalnya, sebenarnya ini untuk menjaga saja. Di database kami, itu akan terlihat siapa yang berbuat, tanggal berapa, bulan berapa, bahkan mungkin IP-nya bisa dibantu dicari juga. Jadi misalnya ini untuk mencegah hal-hal yang penyalahgunaan user, terus SPM palsu, nah seperti itu. Semuanya terkait satu transaksi saja itu ada historikalnya. Ya. Oke lanjut Mas Daniel. Nah, ini ada evolusi teknologi Sakti. Jadi tahun 2014 sampai 2018 aplikasi Sakti itu murni desktop. Ini installnya susah sekali. Ya. Saya dulu sudah pernah mengalami install berhasil
belum tentu bisa dipakai aplikasinya. Susah. Nah, mulai 2018 sudah mulai dikembangkan teknologi auto update. Ini mengurangi tingkat kegagalan instalasi. Ya. Ini gampang sekali ya. Tinggal jalankan saja seperti kayak kita menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di PC ya. Tinggal run, klik, next, itu nanti install, dia akan jalan sendiri. Insya Allah sudah lancar. Kemudian mulai 2019, mulai tahun kemarin, ini sudah dikembangkan web base. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah kerja, insya Allah tahun depan ya, saya belum tahu ya, nanti tahun depan apakah semua satker sudah pakai Sakti atau belum. Tapi akhir tahun ini akan ada penambahan kementerian lain yang menggunakan Sakti. Sebenarnya kriterianya apa sih Pak? Satker itu pakai Sakti atau enggak? Nah, ini banyak sebenarnya ya. Terutamanya sih SDM, infrastruktur, kemudian kesiapan dari manajemen masing-masing kementerian lembaga. Siap atau enggak ya. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga, terutama dari sisi training. Nah, ini setiap kami mau ada kementerian baru yang mau pakai Sakti, itu kami harus melakukan training dulu. Lumayan lama ini trainingnya ya. Oke, kalau yang di bawahnya middleware sama database ini dilewati saja, ini dibaca-baca saja. Oke, lanjut Mas Daniel. Oke, kita masuk ke overview modul Sakti. Nah, ini yang pertama modul administrasi. Modul administrasi ini tidak dibahas secara khusus dan spesifik di PJJ berikutnya ya. Hanya kita bahas kilas-kilas saja. Oke. Intinya modul admin ya data referensi dan data user. Ya. Misalnya nanti Mas Daniel punya user Sakti, lupa passwordnya. Nah, itu nanti tinggal bilang ke operator modul admin, nanti bisa direset passwordnya. Ya. Gampangnya kira-kira seperti itu. Terus misalnya menambahkan data referensi misalnya terkait satker, misalnya kantornya ganti alamat. Nah, itu nanti operator modul admin yang tugasnya seperti itu. Jadi yang pertama meliputi user management, terkait user tadi ya, kemudian backup restore data referensi atau data transaksi. Ini sebenarnya sudah nggak terlalu dibutuhkan karena semuanya tersimpan di database yang single database itu. Kemudian ada security management, ini yang terkait tadi ya, password, PIN, dan sebagainya. Kemudian referensi seluruh modul ini ada di sini. Kemudian dokumentasi bantuan. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini modul penganggaran. Ini kita bahas secara lebih dalam di pertemuan Selasa minggu depan insya Allah ya. Nanti Mas Daniel dan tim 3 orang. Siapa aja kelompoknya Mas Daniel? Lupa saya. Mas Daniel. Mas Daniel. Ayu Fadila, saya sama Deandra, Pak. Oh iya ya. Nanti kita presentasi sama diskusi itu 30 menit aja Mas Daniel ya. Siap, Pak, siap. Jadi nanti ya presentasinya 10 menit aja lah atau 15 menit. Nanti 9 kelompok yang lain tanya ke Mas Daniel ya. Jadi masing-masing kelompok ya kalau bisa nyiapkan pertanyaan gitu aja ya. Nanti bisa ditanyakan ya. Ini saya bantu ya. Biasanya kalau presentasi pakai apa Mas Daniel kalau PJJ Mas Daniel? Kalau saya sih belum pernah, Pak. Cuma teman-teman yang lain mungkin Ada yang sudah pernah? presentasi. Mbak Ayu, Mbak Pakai Ayu. PowerPoint biasa, Pak. Oh, PowerPoint terus nanti di-share saja di Zoom kayak seperti ini ya? Iya, benar, Pak. Oh, ya udah. Nanti ngomongnya dibagi-bagi ya.
Misalnya Ya, nanti Pak. kelompoknya Mas Daniel ada 6 slide ya, satu orang 2 slide lah ya, kira-kira gitu ya. Siap, Pak. Siap. Tapi Mas Daniel jangan milih yang slide terima kasih ya, yang terakhir ya. Iya. Sama slide pertama itu ya, nama kelompok itu ya. Jangan ya. Santai saja. Oke, kita lanjut. Nih, modul penganggaran ya. Jadi sebenarnya ini dulu awalnya di Perben, saya cerita ya. Direktorat Jenderal Perbendaraan sama Direktorat Jenderal Anggaran itu dulunya satu direktorat, namanya Direktorat Jenderal Anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran dulu itu yang ngurusi masalah perbendaraan dan ngurusi masalah penganggaran. Nah, terus akhirnya mungkin karena lingkup pekerjaannya sudah mulai luas se-Indonesia, akhirnya dipisah jadi 2. Direktorat Jenderal Anggaran, ini hanya ada di Jakarta, hanya ada di kantor pusat, tidak memiliki kantor vertikal. Dia Direktorat Jenderal Anggaran ini fokus ngurusi terkait DIPA, anggaran, standar biaya masukan, terus Simponi juga, aplikasi untuk penerimaan negara, situ juga. Kemudian yang satu lagi Direktorat Jenderal Perbendaraan, itu yang ada kantor instansi vertikal di daerah, ada Kanwil, mulai Kanwil Aceh sampai Kanwil Papua, kemudian di bawahnya lagi ada KPPN, ya, ada KPPN. Nah, sebenarnya modul penganggaran ini dulu core-nya ya di DJA, yang punya DJA. Ya, waktu awal-awal kami buat Sakti, di dalam Sakti ada modul penganggaran, ya DJA-nya agak menolak juga sebenarnya. Karena kan seolah-olah nanti Perben ngambil pekerjaannya DJA gitu ya. Karena anggaran ini, DJA ini juga punya produk aplikasi sendiri, yaitu aplikasi RKKL, aplikasi Krishna, itu terkait dengan penganggaran. Nah, dengan adanya Sakti, ya mau nggak mau kayak dicaplok gitu ya. Akhirnya DJA sekarang juga pakai Sakti. Ruang lingkupnya, ya, itu mulai dengan penyusunan anggaran, ini mulai RKKL, rencana kerja anggaran Satker atau kementerian lembaga, kemudian penetapan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, kemudian kalau ada revisi-revisi, semuanya di modul penganggaran. Outputnya usulan RKKL, usulan revisi DIPA, data pagu. Oke, lanjut Mas Daniel. Ini teknis sekali ya. Ini dilewati saja nggak apa-apa. Insya Allah nggak keluar ujian ini. Ini terlalu teknis soalnya. Ya. Kemudian yang kedua ada modul komitmen. Ya, modul komitmen. Ini dulu ada di aplikasi SAS. Jadi sekarang Satker yang belum pakai Sakti, dia masih pakai SAS. Intinya sebenarnya modul komitmen ini ada 2 sebenarnya. Supplier dan kontrak. Udah itu aja sebenarnya. Intinya 2 itu saja. Ya. Nah, sekarang sudah ketambahan lagi fitur baru. Kalau BAST ini sebenarnya berita acara serah terima barang ya. Ini sebenarnya sudah bagian dari kontrak juga sebenarnya. Nah, ini yang baru ini, baru mulai tahun ini, baru 1 bulan atau 2 bulan ini kayaknya. Terkait dengan capaian output. Nah, kalau dulu, awal tahun itu capaian output ini masih di modul GLP. Tapi karena yang menginput transaksi itu adalah ada di modul komitmen, akhirnya dipindahkan menunya di modul komitmen. Intinya dia mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dengan jumlah output yang dikelola Satker. Nanti kita bahas lebih detail di pertemuan 4 kalau nggak 5, lupa saya kalau komitmen ya.
Outputnya apa saja? Ini ADK supplier, ADK kontrak, data BSC, dan data capaian output. Oke, lanjut Mas Daniel. Ini ada transaksi di modul komitmen. Nah, ini contoh saja, ya. Pusing masih teman-teman bingung. Apa ini Pak gitu ya? Mas Daniel ada yang tahu nih Mas Daniel? Iya, ini teknis sekali ya. Ini benar-benar teknis sekali ya. Nanti kalau teman-teman sudah jadi operator modul komitmen baru tahu nanti ini ngapain gitu ya. Nggak usah dipelajari sekarang ya. Oke, lanjut aja Mas Daniel. Nanti kalau buat baca-baca ya nggak apa-apa. Kemudian ada modul bendahara. Nah, ini sebenarnya menggantikan aplikasi Silabi, ya, sistem terkait aplikasi yang terkait dengan bendahara. Ini dijadikan modul kalau di aplikasi Sakti. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman ditempatkan di kantor, ditunjuk sebagai bendahara kantor. Wah, ini. Kalau di Kementerian Keuangan sih ya, ini kalau di Kementerian Keuangan ya, kalau jadi bendahara itu gradingnya lebih tinggi. Nah, dia khusus dia. Setiap tahun gradingnya bisa naik. Tapi ada nggak enaknya. Kalau misalnya di tengah jalan, dilengserkan, diganti, dimutasi, atau dipindah ke tempat lain gitu ya, itu maka gradingnya akan turun kembali ke grading sebelum dia jadi bendahara. Misalnya nanti Mbak Zara misalnya ya, jadi bendahara ya. Begitu jadi bendahara, gradingnya grading 7. Tahun depan naik, grading 8. Tahun depannya lagi 9. Tahun berikutnya, mutasi atau pindah bagian. Nah, ini Mbak Zara akan kembali lagi ke grading yang 6 tadi. Nah, ini ada nggak enaknya di situ. Kalau di Kementerian Keuangan, paling cepat naik grade itu 2 tahun sekali, tapi ada maksimalnya. Ya. Oke, kalau modul bendahara ini terkait dengan penatausahaan LS. LS itu langsung, nggak tahu ya, kenapa kok disingkat LS sih? Padahal dibilang langsung aja juga bisa. Kemudian UP-TUP, ini uang persediaan atau TUP, tambahan uang persediaan. Ini gampangnya petty cash gitu lah ya. Jadi nanti kalau teman-teman jadi bendahara, kan di kantor itu ada pengeluaran yang kecil-kecil yang mendadak. Misalnya, Pak mau fotokopi Pak, gitu. Pak mau dinas gitu ya, mau ada tamu, jamuan tamu, mau beli apa, mau fotokopi, mau beli buku, beli apa. Nah, ATK. Nah, ini makanya bendahara harus sedia uang. Nah, ini yang disebut petty cash. Nah, ini ditentukan besarannya. Tidak bisa, kalau di peraturan yang terakhir itu, uang maksimal yang ada di Brankas itu 50 juta. Kalau dulu waktu zaman saya, kalau ada pemeriksaan, itu benar-benar dicek uang di Brankas berapa, uang di bank berapa. Uang di Brankas itu tidak boleh lebih dari 50 juta. Ini zaman dulu ya. Kalau sekarang saya kurang tahu kalau pemeriksaan sekarang, apakah ngecek sampai segitunya gitu ya. Kemudian yang nomor 3, terkait dengan penatausahaan potongan pungutan pajak. Ya. Ini yang sedikit saja teman-teman perlu tahu kalau nanti jadi bendahara. Itu kan setiap bulan harus lapor pajak SPT masa bulanan. Itu harus lapor. Ini saya ngasih tahu aja, saya pengalaman. Saya pernah jadi bendahara dulu. Itu kalau sampai telat atau lupa lapor, itu ada dendanya dari Dirjen Pajak. Kalau nggak lapor itu 100.000 kalau nggak salah 1 bulan. Lumayan. Jadi walaupun misalnya dalam 1 bulan tidak ada pajak yang disetor, tidak ada pajak yang dipungut, itu tetap harus lapor. Nanti laporannya nihil. Saya dulu pernah berapa bulan, karena tidak ada pajak, nihil, saya anggap ya tidak perlu lapor, ternyata lapor.
kena denda. Kemudian ada penatasan surat, bukti setoran, pendapatan, kemudian transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Apa Pak contohnya yang dikelola ini? Misalnya uang pindah, kemudian persekot gaji, kira-kira seperti itu. Ini bisa juga. Dan yang lain-lain. Kalau ini dikembalikan ke masing-masing kantor ya. Ada yang uang arisan dimasukkan sini, ada yang uang sumbangan tiap bulan pegawai dimasukkan sini. Kemudian ada juga yang pinjaman. Nah, pinjaman-pinjaman ini juga bisa dikelola oleh bendahara. Outputnya apa? LPJ. LPJ apa? Laporan pertanggungjawaban bendahara. Ya. Ini harus dibuat setiap awal bulan, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau misalnya telat, Pak, itu ada sanksinya biasanya administrasi, tidak bisa mengajukan uang tadi ya. UP-nya untuk pengisian uang persediaan tadi nggak bisa diajukan lagi, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Ini kira-kira ini ya tugas bendahara. Nanti kalau teman-teman jadi bendahara, kira-kira tugasnya itu mencatat uang masuk, mencatat uang titipan, kemudian membayar pengembalian belanja, mengut pajak, setor pajak, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut aja Mas Daniel. Nah, ini ada modul pembayaran. Nah, kebetulan saya sekarang ada di sini nih, posisi saya PIC modul pembayaran untuk aplikasi Sakti. Jadi Renkas, surat perintah bayar, PPDH, perkiraan pencairan dana harian, ini menu baru. Menu baru yang lumayan bikin pusing. Karena dengan adanya menu PPDH ini sekarang, setiap satuan kerja atau setiap kantor itu harus bikin perkiraan tagihan setiap hari. Susah nih. Kalau dulu bulanan, yang di atas itu, Renkas bulanan, itu ngisinya di halaman 3 DIPA di modul penganggaran. Itu kalau sekarang ada yang harian. Wah, itu susah sekali. Jadi, Mas Daniel misalnya jadi bendahara, itu harus bisa memproyeksi kira-kira misalnya di bulan Oktober ini, tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober itu, pengeluarannya apa saja, besarannya berapa. Kan susah itu. Ya, walaupun sekarang sudah mulai ada kelonggaran, boleh meleset-meleset sedikit. Ya. Kemudian ada Renkas. Ini ada Renkas. Kalau yang disebut dengan perencanaan Renkas ini, untuk tagihan di atas 1 miliar, itu Mas Daniel harus ngasih tahu ke KPPN minimal 5 hari sebelum mengajukan tagihan. Misalnya Mas Daniel mau mengajukan tagihan 1 miliar 500 memperbaiki rumah dinas. Itu harus menyampaikan rencananya 5 hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya Rabu minggu depan, ya minimal hari ini, Selasa ini harus bisa menyampaikan bahwa bilang ke ada aplikasinya, di aplikasi Sakti ada di modul pembayaran. Nah, itu sampaikan bahwa pada hari Rabu minggu depan saya akan membuat tagihan senilai 1 miliar 500 kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada SPP, surat permintaan pembayaran, kemudian dengan SPM, surat perintah membayar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Siapa ini? Nggak kelihatan deh. Celia, Pak. Oh iya, mana Mbak? Itu yang perakiraan pencairan dana harian itu loh, Pak. Itu bendaharanya merkirainnya itu berdasarkan apa, Pak? Maksudnya cuma ya udah tinggal ngide aja gitu apa gimana?
Jadi biasanya nanti kalau sudah jadi bendahara, itu nanti akan tahu, Mbak, pengeluaran setiap bulannya seperti apa. Ya. Misalnya gaji induk, ya. Gaji induk kan tanggal 1 bulan berikutnya ya. Berarti Mbak Celia tanggal 1 Oktober itu harus mengisi PPDA minimal senilai gaji induknya. Misalnya gaji induk satu kantor 300 juta, itu harus diisi. Kemudian misalnya Mbak Celia bayar satpam, petugas kebersihan itu di tanggal 2. Sebesar misalnya 50 juta. Berarti nanti di tanggal 2 Mbak Celia ngisi sebesar 50 juta. Nah, yang susah itu kalau ada yang mendadak-mendadak. Misalnya ada BPK ya. Ini BPK kan kadang-kadang masuknya mendadak. Kalau ada audit biasanya mendadak. Kalau nggak mendadak, nggak audit ya namanya. Kalau nggak mendadak, kayaknya aneh aja ya. Oke. Nah, itu biasanya kalau ada BPK, ada pemeriksa itu nanti ada jamuan tamu. Nah, itu makanya Mbak Celia harus kira-kira harus memperkirakan. Misalnya jamuan tamu ini untuk makan siangnya berapa, untuk snack-nya berapa, kira-kira begitu. Di tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Nah, untuk yang sekarang ini, itu memang ada update-nya. Bisa diupdate, tapi diupdate-nya kalau nggak salah minimal seminggu sebelumnya. Nah, Pak, kalau misalnya meleset, Pak, gitu ya, atau mendadak, bisa, tapi bikin surat dispensasi ke KPPN. Nah, ini agak ribet. Oh, enggak. Saya Kalau misalkan yang dadakan-dadakan gitu enggak bisa kayak nanti dibuat kayak lain-lain gitu ya, Pak? Nggak bisa. Uh, Dan itu harus misalnya gini, hari ini Mbak Celia menganggarkan 50 juta gitu ya. Ternyata di hari ini tidak ada pengeluaran. Makanya minggu depan Mbak Celia, begitu besok, Mbak Celia harus memindahkan yang rencana hari ini, dipindahkan ke hari lain. Kalau enggak, sayang uangnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya mendadak dan tidak ada direncana, misalnya tiba-tiba datang ke KPPN, saya mau ngajukan tagihan 100 juta, terus sama KPPN dicek dulu. Hari ini nggak ada rencana sebesar 100 juta. Oh iya Pak, ini mendadak. Nah, itu Mbak Celia harus bikin surat dispensasi dari kantornya. Bisa. Tapi kan ribet ya. Itu nanti baik, Pak. Terima kasih. yang tanda tangan kepala kantor. Ada lagi? Saya Pak, izin tanya Pak, Sekar Pak. Ya Mbak Sekar. Kan tadi kan ada modul power bendaraan Pak, terus dan modul pembayaran, modul komitmen. Nah, sebenarnya SPAN atau Sakti ini tuh terintegrasi sama RKUN nggak sih Pak? Atau gimana ya Pak? Soalnya kan misalkan kita buat komitmen gitu Pak. Nah, terus apakah uangnya langsung LS keluar atau kayak langsung ditransfer ke mana ya, misalkan pihak ketiga kayak gitu Pak? Atau nanti gitu. membuat Rekening kas kayak, umum negara gitu ya? iya betul Pak. Atau kita nanti membuat penarikan, maksudnya dokumen penarikan uang lagi dan lain-lain kayak gitu Pak. Nah, untuk dokumennya itu tetap aja dari SPM itu. Ya, dari SPM. Jadi kan awalnya kita mulai dari anggaran tadi ya. Jadi kalau dananya sudah ada, gampangnya dananya sudah ada, nanti Mbak Sekar akan mendaftarkan supplier dulu. Misalnya PTA. Aku nanti mau bikin bangun gedung yang terima PTA. Nah, PTA ini direkam di Sakti, kemudian disampaikan ke KPPN, diproses di SPAN. Kalau di SPAN sudah ada, di Sakti sudah ada, Mbak Sekar baru bisa buat SPM, buat kontrak dulu, maaf saya lupa. Mbak Sekar kemudian buat kontrak. Kontrak dibuat di Sakti, disampaikan ke KPPN, diproses di SPAN juga, sama. Diproses di SPAN. Nanti ketika kontrak ini sudah milih supplier, jadi di kontrak tadi sudah milih supplier PTA tadi. Nah, kalau sudah, Mbak Sekar baru bisa membuat SPM, atau pertamanya SPP ya, surat permintaan pembayaran. Nanti kalau sudah divalidasi, sudah disetujui oleh PPK, itu akan disebut sebagai
SPM, surat perintah membayar. Nah, SPM ini yang disampaikan ke KPPN. Oleh KPPN akan diproses di SPAN. Nanti akan dicek. Di dalam SPM ini ada data suppliernya, PTA, ada data kontraknya. Nah, misalnya Mbak Sekar kan daftarkan atas nama supplier PTA ya. Di dalam SPM-nya ini ternyata PTB. Di Sakti nggak ada, di Sepan nggak ada. Nah, ini nanti akan ditolak oleh KPPN. Nanti KPPN akan bilang, kenapa ditolak? Karena tidak didaftarkan supplier sebelumnya. Oke, misalnya kemudian Mbak Sekar bikin SPM atas PTA. Kemudian buat kontrak. Nah, kontraknya ini tidak didaftarkan sebelumnya ke SPAN. Nanti ketika ke KPPN ditolak karena kontraknya tidak ada di SPAN. Jadi kira-kira ada validasi-validasi seperti itu. Ya, jadi nanti supplier ada tipenya, ada macam-macam. Nanti kita bahas di, saya lupa ya, PJJ keberapa itu ya yang membahas tentang komitmen. Itu nanti akan disebutkan 7 tipe supplier. Tipe 1 itu satker atau ke bendara. Jadi kalau misalnya Mbak Sekar bikin SPM ke supplier tipe 1 ke bendara, uangnya akan masuk ke bendara kantor. Nanti ada supplier tipe 2, penerima barang dan jasa. Ini yang pihak ketiga ya. Jadi nanti Mbak Sekar akan mendaftarkan semuanya. Kira-kira begitu Mbak Sekar? Oke, baik Pak. Cukup menjawab. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Rahma, gimana Mbak? Saya masih kurang paham yang apa bedanya antara perencanaan kas sama yang perakiraan pencairan dana harian itu. Oh, Apa ada bedanya gitu, Pak? oh ya. Jadi awalnya ya. Setelah di modul anggaran tadi, mengajukan anggaran, kemudian disetujui sebagai DIPA, itu nanti Mbak Rahma harus ngisi di halaman 3 DIPA-nya, itu di aplikasi Sakti, perkiraan renkas bulanan. Misalnya pagunya Mbak Rahma punya, Mbak Rahma kemarin daftar kementerian mana? Waktu yang ini, Pak, yang survei ini. Yang sebelumnya daftarnya Yang mau ke waktu pendaftaran ada 2 kali ya? Kalau waktu awal mana awal? pendaftaran awal Kemenq. Oh, ke Kemenq ya? Ya. Oke. Nah, misalnya anggap saja di KPPN gitu ya, misalnya ya. Atau pasti nggak mau ya ke KPPN, maunya ke KPP ya, DJP pasti ya. Ya, misalnya ke KPPN ya, nanti satu kantor itu misalnya dia dapat dana 1 tahun 12 miliar. Nah, itu Mbak Rahma harus ngisi renkas bulanan namanya. Itu setiap bulan mau mengalokasikan dana sebesar berapa. Misalnya 12 miliar 1 bulan ya, 1 bulan 1 miliar deh gitu ya. Nanti kalau sudah dibikin 1 miliar, nah ini Mbak Rahma baru bisa membuat renkas yang di atas 1 miliar tadi. Nah, bedanya dengan yang harian, kalau yang tadi namanya perencanaan kas atau renkas ya, ini dibedakan situ. Ini khusus untuk tagihan di atas 1 miliar. Sudah gitu aja, gampangnya itu. 1 miliar ke atas harus buat renkas. Nah, kalau yang PPDH, ini harian, berapapun nilainya, harus dibuat Mbak Rahma. Termasuk yang 1 miliar, di atas 1 miliar tadi. Misalnya Mbak, ini sebenarnya kayak kerja 2 kali sih sebenarnya. Misalnya Mbak Rahma memperkirakan nanti tanggal 10, saya mau bayar renkas yang di atas 1 miliar. Gitu ya. Berarti nanti Mbak Rahma harus ngerekam di aplikasi Sakti renkas. Gitu. Di aplikasi menunya renkas, itu sebesar 1 miliar, kita 1 miliar tadi ya. Nanti waktu PPDH, nah kalau PPDH ini ngisinya bulanan Mbak Rahma. Nah ini harus diisi dari mulai tanggal 1 sampai misalnya 31 Oktober.
harus diisi semuanya. 2 kali kerja sebenarnya sih. Jadi kalau yang Renkas tadi itu, untuk nilai yang di atas 1 miliar ke atas, baru wajib buat Renkas. Ya. Ini sebenarnya ini saja sih. Jadi KPPN itu, biar punya perkiraan, kira-kira hari ini ada nggak ya satker yang mengajukan tagihan ke KPPN, nilainya besar. Takutnya kalau nilainya besar, uangnya belum tersedia di bank operasionalnya gitu kira-kira. Jadi ini saja sih. Jadi biar uangnya tersedia gitu saja sih. Sebenarnya uangnya ada di rekening kas umum negara itu ada. Cuman belum masuk ke bank-bank operasional itu uangnya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya Mbak Rama ya? Berarti Pak, yang Renkas itu kita bikinnya pas awal dikasih anggaran gitu. Ada 2. Kalau yang bulanan, setelah dikasih anggaran, Mbak Rahma harus ngisi tiap bulan menganggarkan uang berapa. Ya. Misalnya tadi kan 1 tahun dapat uang 12 miliar ya. Berarti 1 bulannya kan misalnya dibagi rata. Oh, 1 miliar ya. Ya. Nah, nanti kalau ada tagihan di atas, jadi ini di atas ya. Kalau nilainya pas brutonya 1 miliar, itu dia nggak wajib buat Renkas atau di bawah itu. Misalnya tagihannya 1 miliar 500, tapi pajaknya 600 juta. Berarti kan kita bayar hanya 900 ya. Iya. Itu nggak perlu Renkas. Yang diambil nilai netonya. Nah, itu kalau sudah bikin Renkas bulanan, baru bisa yang bikin Renkas yang di atas 1 miliar. Nah, kalau yang PPDH ini tiap hari harus diisi, Mbak Rahma. Jadi 365 hari itu Mbak Rahma harus ngisi tiap hari berapa keperluannya. Masih bingung Mbak Rahma? Oh, oke Pak, udah paham. Kira-kira Insya gitu ya Mbak Allah. Rahma ya? Iya. Jadi kalau yang Renkas itu hanya untuk tagihan di atas 1 miliar, dibuatnya 5 hari sebelumnya. Tapi kalau yang PPDH itu tiap hari. Oke Oke, Pak, ada lagi yang terima lain? kasih. Ada yang lain? Ini seperti yang minggu lalu ya, kalau misalnya nanti tiba-tiba teringat ada pertanyaan, mau tanya di grup boleh, kalau malu japri boleh, ya. Ini nanti, ini aja Mbak Rahma, nanti kita bahas lebih detail di modul pembayaran ya. Oke Pak. Oke, nanti itu saya lupa di pertemuan keberapa. Ini masih overview saja soalnya. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini kira-kira ya, jadi pembuatan SPP, SPM, pencatatan SP2D, kemudian ada pengesahan belanja, ada pendapatan BLU, hibah langsung uang, hibah barang atau jasa. Jadi kalau satker sebagai kantor nanti pertama kali rekam SPP, gampangnya rekam SPP. Nanti kalau sudah disetujui atau divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen namanya PPK, itu berubah jadi SPM, surat perintah membayar. Nah, ini yang nanti yang disampaikan ke KPPN. Yang disampaikan hanya SPM saja ya, SPP-nya tidak disampaikan ke KPPN. Oke. Kemudian nanti KPPN akan memproses di SPAN. Setelah diproses di SPAN, akan keluar SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, kalau sudah keluar SP2D ini, nanti uangnya masuk ke penerimanya. Bisa pihak ketiga, bisa bendahara, bisa para pegawai, misalnya terkait gaji induk. Ya. Nanti di Sakti tinggal catat nomor SP2D. Online itu ya. Selama sudah jadi SP2D, muncul di aplikasi OmSpan, Satker bisa langsung catat nomor SP2D. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini ada modul persediaan. Ini modul persediaan ini biasanya identik dengan jabatan
pengelola gudang persediaan. Saya pernah ini jadi yang megang kunci gudang ATK. Wah, ini satu kantor yang megang saya dulu pernah ini, waktu saya di Kanwil Bengkulu. Jadi kalau ada orang misalnya minta toner, minta alat tulis kantor ya, pulpen segala macam, itu saya harus nyatet dulu. Waktu zaman saya itu belum ada aplikasinya. Jadi nyatetnya di Excel. Kalau lupa nyatet ya selisih sudah. Kalau sekarang ada aplikasinya, enak sudah. Ya. Meliputi apa saja? Ini ada setup metode, referensi barang, kemudian perekaman transaksi persediaan. Transaksi masuk, keluar, opname fisik. Enak ini ada opname fisik. Kalau dulu saya opname fisiknya ya manual. Jadi saya 1 bulan sekali masuk ke gudang sendirian atau biasanya ngajak teman, saya hitung satu persatu jenis barang. Jenis barangnya ada berapa Pak? Ya ratusan semua, mulai hal kecil sampai hal gede. Mulai dari isi staples sampai mungkin toner yang besar-besar ya. Ini hitungannya barang habis pakai ya, bukan aset ya. Outputnya apa? Buku persediaan, laporan persediaan, jurnal persediaan. Kemudian itu ada referensi barang persediaan. Nah, ini sudah ada di aplikasi. Kalau dulu saya ya, karena manual, jadi membaca kitab, itu ada kitab, ada bukunya gitu ya, ada buku petunjuk nama persediaan. Itu karena dulu bikinnya pakai Excel, ya misalnya saya beli pulpen 10. Terus di Excel saya tulis pulpen, pembelian 10, kode barangnya pulpen itu berapa itu? 16 digit. Ditulis satu-satu itu. Dulu ya, tapi cuma awal aja. Jadi sama, nanti di aplikasi Sakti juga seperti itu. Aplikasi persediaan juga gitu. Referensi ini 1 kali seumur hidup. Ya. Kecuali ada penambahan barang baru. Misalnya beli masker buat COVID gitu ya. Habis pakai itu ininya langsung dibagikan ya. Nilainya di 1 juta. Nah, ini langsung dibagikan itu tidak perlu dicatat ya. Tapi kalau misalnya masker nanti dicari kodenya masker berapa, diinput di aplikasi Sakti. Sekarang enak sekali input. Kalau dulu saya manual ya. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, gampangnya seperti itu ya. Persediaan masuk, persediaan keluar. Ini kayaknya gampang ini. Persediaan masuk, persediaan keluar. Kalau kantornya kecil. Kalau kantornya gede, setiap hari atau setiap saat ada permintaan barang dan mintanya nyicil-nyicil, ini susah. Ini. Makanya nanti teman-teman, kalau ada yang jadi pengelola barang persediaan di kantornya, kalau bisa, itu nanti jangan per orang. Kalau bisa sih per subdit atau per seksi. Jadi dibagi saja tiap bulan. Ya. Tiap bulan minta nggak minta kasih aja. Seperti itu. Misalnya untuk subdit ini, subdirektorat ya dikasih pulpen berapa, buku berapa, penggaris berapa, tip X berapa, toner berapa, setiap bulan dibagi saja. Soalnya kalau nyatet satu-satu, misalnya jam 8 pagi si A minta toner 1, catet. Jam 9 pagi si B minta pulpen 5 biji, catet. Ribet ya. Oke, lanjut aja Mas Daniel. Nah, ini modul berikutnya ada modul aset tetap. Ya. Ini kita hanya overview saja, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Kemudian itu ada KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Maksudnya apa sih Pak konstruksi dalam pengerjaan itu? Misalnya gedung yang belum jadi. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Kemudian ATR, ya, aset tetap renovasi. Nah, kemudian ada BMN bersejarah, kemudian transaksi pihak ketiga. Kemudian harus dihitung nih penyusutannya. Ya. Outputnya apa? Buku barang, laporan BMN, BMN barang milik negara ya, jurnal, aset tetap, penyusutan, dan lain-lain. Oke, lanjut Mas Daniel.
Nah, kalau di aset ada satu lagi, ada perolehan, ada perubahan, ada penghapusan. Karena misalnya barang milik negara itu, misalnya tahun ini kondisinya baik, bagus. Tahun depan kondisinya rusak. Nah, yang rusak ini mau diperbaiki atau diapakan? Rusak ini kalau nggak diperbaiki, lama-lama dia akan rusak berat. Nah, kalau rusak berat, dia akan penghapusan. Nah, penghapusannya ini nanti bisa dilelang atau dimusnahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut Mas Daniel. Ada pertanyaan sampai modul aset? Belum ada? Belum ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya ini adalah modul piutang. Ini baru sekali. Baru berapa bulan umurnya di aplikasi Sakti. Ini sangat baru sekali ya. Intinya untuk penatausahaan dan pengakuntansian piutang PNBP. Ya. Jadi nanti yang dicatat Sakti itu adalah dokumen piutangnya, kemudian mencatat piutangnya, kemudian data piutangnya. Ini hubungannya nanti dengan operator GL. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, transaksinya ada pencatatan piutang baru, piutang saldo awal, settlement, kemudian penghapusan piutang dan penyisian piutang. Nanti kita bahas, itu ada tersendiri nanti ya. Oke, lanjut Mas Daniel. Berikutnya adalah modul GL dan pelaporan. Nah, ini biasanya ya. Kalau teman-teman nanti lulusan D3 akuntansi, ini kebanyakan nanti jadi operatornya modul GL dan pelaporan. Nggak apa-apa, ini malah enak ini. Dapat ilmu ketiga 3 tahun, bisa langsung diaplikasikan. Nyambung sama yang dipelajari di kampus. Walaupun ini secara sistem ya. Tapi menurut saya, karena ini walaupun secara sistem, operatornya GLB-nya ini harus paham dulu proses bisnisnya. Harus paham dasar-dasar ilmu akuntansi juga. Ya. Enaknya di modul GLB ini, kalau di aplikasi Sakti, itu tidak perlu nginput. Ya, karena seperti di awal ya. Karena akrual, jadi setiap transaksi di aplikasi Sakti, baik di modul bendahara, pembayaran, komitmen, aset persediaan, dia akan langsung otomatis membentuk jurnal. Jurnalnya akan muncul di modul GL dan pelaporan, misalnya. Jadi nanti teman-teman tinggal validasi, posting, kemudian cetak laporan, kemudian rekonsiliasi dengan SPAN. Dari sisi SAI dan dari sisi siap ya. Outputnya Pak, laporan operasional, LP, neraca, dan sebagainya. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini ada jurnal manual, jurnal penyesuaian khusus, jurnal balik, monitoring jurnal. Ini kalau yang jurnal manual, karena tadi seperti saya bilang di awal, aplikasinya kan sudah otomatis membentuk jurnal ya. Nah, cuman kadang ada kondisi-kondisi yang misalnya kesalahan sistem atau kegagalan sistem atau jaringannya lagi error. Jadi transaksinya itu dia tidak membentuk jurnal. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, nah ini biasanya ada treatmentnya ada 2. Yang diperbaiki transaksi awalnya, diperbaiki agar bisa menghasilkan jurnal, atau mau nggak mau dibuat jurnal manual. Kemudian di situ ada menu monitoring jurnal. Nah, di sini nanti kelihatan jurnal-jurnal apa saja yang terbentuk dari masing-masing transaksi. Ada pertanyaan? Siapa yang tanya? Saya, Nandara. Ya Mbak, Mbak Nandara gimana? Mau tanya Pak, mungkin kayak sebenarnya pengen nanya sih kenapa
modul piutang itu baru ada gitu, baru dibuat, nggak dari dulu ada modul piutang kayak gitu. Apa yang apa yang membuat Sakti ini baru ngadain modul piutang? Oh, gitu ya. Iya, Pak. Jadi kan sebenarnya emang Sakti ini sejak 2015 itu transaksinya benar-benar terbatas sebenarnya. Jadi membuat suatu aplikasi yang terintegrasi itu ternyata susah ya. Susah sekali. Karena satu kejadian di satu modul itu dia pengaruhnya ke semua modul. Nah, ini yang susah. Selama ini kan kalau di aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu berdiri sendiri ya. Misalnya saya ngetik di aplikasi SAS, ya nggak ada hubungannya ke aplikasi SIMA, nggak ada hubungannya ke aplikasi Cyber. Kalau di Sakti nggak, misalnya Mbak Andara input di modul bendara, dia akan bisa pengaruhnya ke persediaan, kalau pembelian barang persediaan, kemudian jumlahnya terpengaruh. Nah, dulu modulnya ini memang terbatas. Jadi, bahkan misalnya modul bendara, itu benar-benar hanya untuk bendara pengeluaran. Sudah itu saja. Jadi 2015 itu hanya untuk bendara pengeluaran. Padahal bendara itu ada untuk BPP, bendara pengeluaran pembantu. Kemudian ada bendara penerimaan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi gampangnya, bukan dari awal nggak ada sih sebenarnya Mbak. Cuman memang waktu itu kan, waktu dipimpin Pak Sudarto itu, ya yang penting jalan dulu lah. Ada aplikasi yang jalan. Gitu aja. Dulu pun membuat aplikasi RKKL itu belum bisa. Jadi awal-awal 2015, Sakti itu ada modul penganggaran, sudah ada modul penganggaran. Tapi ini dalam tanda kutip hanya pajangan saja. Dia nggak bisa bikin anggaran, nggak bisa. Revisi nggak bisa. Ini awalnya seperti itu ya. Modul piutang ini belum terpikirkan sama sekali dari dulu. Jadi dulu kalau nggak ada, jadi selama belum, jadi gini, karena kan semua aplikasi yang ada di Sakti ini menggantikan aplikasi yang lama kan Mbak Nandara ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada Sakti pun masih bisa pakai aplikasi yang lama gitu. Nah, tapi maunya pimpinan sekarang itu hampir semua aplikasi kalau bisa dimasukkan ke Sakti. Gampangnya seperti itu. Makanya aplikasi Sakti dikembangkan akhirnya bisa membuat RKKL. Di aplikasi Sakti ada bendara pengeluaran pembantu, ada bendara penerimaan, kemudian di modul pembayaran itu bisa bayar falas sekarang luar negeri dalam bentuk USD, Euro, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya Mbak Nandara ya. Jadi sebenarnya karena sudah aplikasi yang ada itu sebenarnya sudah ada. Jadi aplikasi untuk menata usahakan piutang itu sudah ada. Tapi dia berdiri sendiri. Jadi dulu itu ya inputnya dua kali, input di aplikasi piutang sama input di aplikasi Cyber. Nah, kalau sekarang ketika input di aplikasi Sakti di modul piutang, dia datanya akan otomatis masuk ke modul JLP. Kira-kira gitu ya, Mbak Anda ya. Jadi kedepannya pengennya semua aplikasi itu ada di Sakti. Semua aplikasi maunya kalau bisa dimasukkan ke Sakti pelan-pelan tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi biar satker atau kantor nanti taunya ya hanya ada aplikasi Sakti aja. Tapi di dalamnya ada modul-modul, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain? Ya, makasih Pak. Ya. Ada yang lain? Lanjut? Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini yang di transaksi kedua ini lanjutan tadi ya. Ini ada validasi jurnal dan posting. Nah, ini otomatis. Tinggal klik tombolnya saja. Ya. Jadi setiap ada transaksi baru, itu harus divalidasi, harus diposting agar masuk ke buku besar dan neraca. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada yang nomor 8 itu ada tutup periode, tadi sudah saya jelaskan. Oke, lanjut saja.
Nah, ini apa ini Pak? Ini tadi saya bilang ya. Ini bikin aplikasi Sakti itu rumit. Karena dalam satu aplikasi, dia berhubungan dengan modul yang lain. Cuman kalau diperhatikan, itu yang paling gede, yang paling tengah itu adalah modul JLP. Karena semua aplikasi, semua modul, itu muaranya nanti di modul JLP. Ya, yang menghasilkan laporan keuangan. Ya. Itu dari modul JLP, ada yang ke modul bendahara, itu terkait dengan informasi closing period, seperti disampaikan. Misalnya modul JLP sudah melakukan tutup buku di bulan September, maka kalau misalnya bendaharanya mau nginput pajak September, itu sudah nggak bisa. Karena sudah di closing, harus komunikasi lagi. Operator modul JLP, tolong dibuka dong. Bulan September, ini ada pajak yang ketinggalan belum saya input. Atau solusi lainnya, bendaharanya menginput di periode berikutnya. Nah, tapi kebanyakan bendahara ini nggak mau. Pasti pengennya rapi ya. Misalnya mengut pajak, store pajak di bulan September, ya nyatetnya ya di bulan September. Normalnya harusnya seperti itu. Kemudian ada modul piutang. Ini sama juga, closing period, jadi terus ditutup. Kemudian ada modul anggaran, itu terkait dengan update FA, atau fund available, atau dana yang masih tersedia. Ya. Jadi kalau di modul JLP itu ada namanya laporan FA atau fund available. Laporan ini yang jadi core-nya di Sakti, ini pusatnya aplikasi Sakti di sini. Di laporan ini dia menunjukkan pagu untuk akun ini berapa, realisasi berapa, sisa pagunya berapa. Nah, ini yang harus diupdate terus-menerus. Misalnya ada akun, makanya ini ada panah ke modul anggaran. Misalnya akun perjalanan dinas, ya. Pagu untuk perjalanan dinas itu sudah dipakai. Dia akan ngirim data ke modul anggaran. Jadi ketika modul anggaran misalnya mau merevisi, nggak bisa karena sudah ada realisasi. Kira-kira gampangnya seperti itu, ya. Jadi Satker hanya bisa merevisi atau merubah anggaran untuk masing-masing pos apabila belum digunakan. Kira-kira seperti itu. Kemudian modul pembayaran itu ada jurnal. Hampir semua modul sini menghasilkan jurnal di modul JLP. Modul komitmen juga. Jadi ketika teman-teman nanti jadi operator komitmen, rekam kontrak, simpan, dia akan otomatis langsung membentuk jurnal di modul JLP. Sudah bisa dilihat jurnalnya. Atas kontrak nomor sekian, sudah terbentuk jurnal. Nanti kita bahas di modul JLP ini ya. Oke, lanjut Mas Daniel. Wih, gambar apa ini gitu ya? Tambah pusing ya. Kalau gambar yang tengah, yang ada kata-kata saktinya, itu sama seperti gambar yang tadi, itu sakti. Nah, kemudian di sekitarnya, itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di luar sakti. Kita mulai dari yang atas. Di DCA, itu ada aplikasi, dia memanage 2, custom web. Custom web ini sebenarnya span, aplikasi span. Tapi modulnya modul SA atau Spending Authority atau modul anggaran. Ini karena yang punya kewenangan terkait dengan anggaran adalah DCA, maka yang megang user custom webnya ini adalah teman-teman di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian ada aplikasi Symphony, ini terkait dengan pembayaran pajak, penyetoran, dan SPP, SSPP, dan lain sebagainya. Itu juga di DCA. Itu kaitannya sama modul bendahara di Sakti. Jadi misalnya nanti teman-teman ada yang jadi bendahara penerimaan. Bendahara ada 2 ya, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan. Misalnya dalam 1 bulan itu ada banyak sekali tagihan ke penyetoran ke kas negara ya. Itu nanti dikirim ke Symphony, nanti dari Symphony tinggal ngambil ADK-nya saja,
ADK rekapnya, itu tinggal dikirim ke Sakti. Jadi di Sakti nggak perlu rekam satu-satu. Sudah ada interkoneksi belum Pak antara Simponi dengan modul Bendara Sakti? Belum. Saat ini belum. Menunya baru ada itu saja. Jadi dari Simponi menghasilkan ADK berisi data penerimaan, nanti itu dikirim ke Sakti. Kalau yang custom web kaitannya dengan modul anggaran itu sudah ada, ya. Jadi yang tadi seperti saya bilang tadi, Satker, satuan kerja atau kantor, kementerian lembaga membuat RKKL, DIPA, anggaran itu nanti dikirimnya ke custom web. Nanti ini akan ada proses yang tadi yang authorization ya, pengujian atau validasi atau penelaahan kira-kira layak dibayar atau enggak. Nah ini nanti custom web. Kemudian yang kanan itu ada aplikasi DJPB, ya. Aplikasi OMSPAN ini sekarang sudah banyak berinterkoneksi dengan aplikasi Sakti. Jadi nanti kalau misalnya di aplikasi OMSPAN sudah muncul SP2D, di modul pembayaran Sakti itu bisa langsung catat nomor SP2D. Ya. Nah, ada satu lagi nih aplikasi GPP ini. Ini terkait dengan gaji pokok pegawai ya, GPP gaji pokok pegawai. Sampai dengan saat ini aplikasi GPP ini belum bisa atau effortnya luar biasa lah kalau dimasukkan ke aplikasi Sakti. Kira-kira seperti itu. Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, gaji induk. Kalau sampai telat, waduh, sampai bermasalah. Ngamuk nih, makanya sudahlah aplikasi yang ada. Tapi kedepannya ada Pak, ya kedepannya pasti ada lah impian-impian untuk naruh modul GPP, aplikasi GPP itu kita masukkan ke dalam aplikasi Sakti. Pinginnya gitu. Ya. Oke, di bawahnya ada DJP terkait data perpajakan. Nanti kalau teman-teman ada yang ditaruh di Direktorat Jenderal Pajak, saat ini terkait dengan data SPMKP, surat perintah membayar kelebihan pajak, ya, atau restitusi atau kelebihan itu sekarang sudah ada interkoneksi antara DJP dengan DJPB. Jadi kalau ada KPP, kantor pelayanan pajak, mau bayar SPMKP, dia tinggal nginput di aplikasinya DJP, itu namanya SIDJP, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Ini sudah nge-link ke aplikasi Sakti. Jadi nanti tinggal di Saktinya, tinggal merekam SPMKP, akan muncul data yang sudah diinput di aplikasi DJP. Kemudian ada DJBC ya, ini biasa, ini sama terkait dengan estimasi pendapatan. Kemudian SPM KPBC ini seharusnya kalau ada SPM berarti harus ada panah ke modul pembayaran. Kemudian yang paling kiri itu ada DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, itu terkait dengan SIMAN. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Nah, ini kaitannya dengan modul aset tetap dengan Sakti. Jadi nanti rekonnya ini sudah interkoneksi ya. Kalau dulu dari aplikasi SIMAK BMN yang aplikasi yang lama itu menghasilkan ADK, ADK-nya dikirim ke SIMAN. Sekarang sudah ada interkoneksi kalau nggak salah. Jadi saya tanyakan lagi ya, karena kebetulan saya kalau aset ini masih belum terlalu. Tapi nanti kita ada sesi khusus itu PJJ keberapa saya lupa bahas modul aset. Ya, semoga nanti saya sudah jawaban apakah sudah interkoneksi atau belum. Tapi seharusnya sudah ini. Karena ini juga permintaan dari teman-teman di JKN. Ada pertanyaan dari gambar yang lumayan mumet ini? Pak, mau bertanya. Ya. Yang modul persediaan administrasi komitmen tuh berarti nggak ada ini ya, interkoneksi sama aplikasi di luar Sakti ya? Oh, yang nggak ada di gambar ini maksudnya Pak, gitu Pak ya? Iya. Oh, maksudnya kalau dia nggak ada modul persediaan, modul admin, Iya. modul Komitmen. komitmen. Kalau modul persediaan ini nggak ada, karena memang ini kan sebenarnya awal mulanya dibuat
aplikasi persediaan ini untuk memudahkan kantor sendiri kan. Iya. Datanya itu nggak kemana-mana, Mbak. Iya, jadi misalnya kantor punya alat tulis kantor berapa, biar gampang dicatat, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau modul admin ini enggak juga. Kalau modul komitmen ini sebenarnya ada kaitannya sama SPAN. Ya. Tapi kalau SPAN kan dianggap itu masih di dalam DJPB ya, jadi SPAN Sakti makanya nggak ditulis di sini. Ini yang ditulis di sini, ini yang di luar eselon 1 DJPB. Gitu ya Mbak Zara ya. Jadi kalau komitmen ini hanya kaitannya sama SPAN. Kayak tadi ya, kalau mau bikin supplier, bikin kontrak, itu harus dibuat di Sakti, dikirim ke SPAN. Ada lagi? Pak, ini nanti keluar ujian nggak Pak? Ya, semoga enggak. Ini kalau keluar ujian sudah dijelaskan pusing juga ya. Tapi nggak terlalu susah sebenarnya sih. Saya kurang tahu ya, nanti yang UTS sama UAS-nya biasanya teman-teman PJJ gini ada esainya nggak ya? Ada tergantung, Pak. Ada, Pak. Sia kemarin ada. Biasanya ada, Pak. Ada yang enggak ya gitu ya? Iya. Iya, Pak. Tergantung. Ya, nanti saya lihat lah ya kalau ada soal-soal tahun lalu paling saya kasih kisi-kisi gitu aja kali ya. Paling kebanyakan sih disuruh bikin siklus anggaran dan menjelaskan. Mulai dari tadi yang anggaran sampai di JLP. Kira-kira gitu aja. Nanti aja nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Mas Daniel. Nah, overview SPAN. Widih. Udah jam 12.25. Baru overview SPAN. Waduh. Dasar hukum saya lewati saja ya. Jadi kalau SPAN itu tahun 2015, Sakti 2015, SPAN itu 2014. Sama, ini sama. Sebenarnya kalau ditanya, duluan mana Pak SPAN sama Sakti? Duluan SPAN. Saya masuk di Jakarta 2009, itu SPAN sudah mulai dipikirkan. Belum dibuat ya. Baru mulai dibuat kira-kira modul-modul apa saja yang ada di situ ya. Tapi konsepnya sama. Jadi, ini kok sama sih Pak gambarnya? Iya. Karena memang Sakti ya harus sejalan atau selaras dengan SPAN. Ya. Nah, percuma kalau Sakti bisa, SPAN nggak bisa. Nah, padahal hasil outputnya Sakti itu pasti dikirim ke SPAN. Gampangnya gitu. Sama ini, sama seperti SPAN. Oke, kita lewati saja. Nah, ini tadi modul-modul yang ada di SPAN, ada 6. Komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, pelaporan, dan penganggaran. Yang beda hanya modul penerimaan sama manajemen kas. Di Sakti ya, ya. Kalau modul penerimaan ini ada di modul bendahara sudah ada. Ya. Tapi kalau manajemen kas ini terkait dengan pengaturan bank operasional. Jadi ini nggak ada di Sakti. Oke, lanjut saja Mas Daniel. Fiturnya sama, mirip, ya, integrasi database, integrasi antar modul, less paper, ya, ini menghindari dokumen ya, jadi semuanya by system, menghindari kesalahan juga. Tapi kalau ditanya Pak, apakah dengan sistem itu tidak ada kesalahan? Tetap ada. Sistemnya bagus, sistemnya baik, tapi misalnya jaringannya nggak bagus. Misalnya SDM-nya kurang paham atas proses bisnis. SDM-nya melakukan kesalahan. Harusnya ngeklik tombol A, dia ngeklik tombol B. Kira-kira seperti itu. Jadi masih ada peran serta manusia lah ya, kira-kira gitu.
Sama ini juga ada open dan closing period seperti di Sakti. 14 periode berbasis akrual, user defined report, otomatisasi proses sebenarnya, dan audit trail sama. Ini sebenarnya sama dengan history tadi, ada semua. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini sebenarnya di Sakti, di Span hampir mirip ya. Cuman kalau di Span dia tidak membuat ya, dia menerbitkan dan menyetujui atas revisi. Kalau di gambar tadi itu ada kata-kata custom web. Sama nggak sih Pak? Custom web sama modul penganggaran sama saja ya. Jadi di DJA, Direktur Jenderal Anggaran, biar beda disebut custom web, itu aja. Outputnya di awal, di revisi, sama. Oke, lanjut Mas Daniel. Nah, ini sama modul komitmen, sama dengan yang di Sakti. Dia tidak merekam, tidak membuat, tapi dia mengelola. Ya, mengelola data supplier dan mengelola data kontrak. Pak, misalnya PTA didaftarkan oleh kantor Mas Daniel di Medan. Bisa nggak Pak? Misalnya PTA juga punya proyek di Bengkulu. Bengkulu Mbak siapa kemarin ya? Pak, saya Mbak siapa ya? Lupa. Mbak Ayu ya? Iya. Oh iya. Misalnya Mbak Ayu di kantornya di Bengkulu, pihak ketiganya sama dengan pihak ketiga yang ada di Medan. Misalnya PTA juga. Masih perlu mendaftarkan nggak Pak? Jadi nanti Mbak Ayu itu tidak perlu mereka ulang di Sakti, tapi import, namanya import data. Jadi nanti di aplikasi Sakti itu ada import data dari aplikasi OmSpan. Nanti tinggal import data, datanya PTA kan sudah ada di aplikasi Span. Sama Mbak Ayu ditarik ke kantornya Mbak Ayu, ke Saktinya Mbak Ayu, terus diupdate. Yang diupdate apa? Terutama kantor bayar KPPN. Kalau di Medan mungkin Mas Daniel dibayar oleh KPPN Medan atau KPPN yang ada di daerah Medan. Nah, nanti Mbak Ayu itu akan mendaftarkan PTA yang dibayar di kantor KPPN Bengkulu. Kira-kira seperti itu. Kalau kontrak nggak bisa ya. Kalau kontrak ini per satker, per tahun, per nomor. Nomornya salah aja nggak bisa. Ya. Outputnya NRS sama NRK. Jadi ketika rekam supplier di Sakti dikirim ke Span, nanti Span akan memberikan balasan di OmSpan. Itu akan otomatis sekarang masuk ke aplikasi Sakti. Nanti akan dapat NRS, nomor register supplier. Nah ini nggak boleh sama, nggak bakalan sama. Tahu saya sih belum pernah ada kejadian sama. Misalnya NRS supplier PTA ya 00001. Nanti kalau daftar lagi supplier tipe B ya akan 0002. Gitu. Kemudian ada NRK nomor register kontrak ini sama. Jadi syarat tadi ya, syarat yang tadi saya bilang seperti di awal tadi, kalau mau buat SPM, suppliernya harus ada di Sakti, harus sudah didaftarkan di Span. Nah, supplier yang bisa dipakai untuk merekam SPM itu adalah supplier yang sudah memiliki NRS atau sudah diproses di Span. Begitu juga dengan kontrak ya. Kontrak yang bisa dibuat SPM-nya, dibuat tagihannya atas suatu kontrak, itu adalah kontrak yang sudah terdaftar di Span dan sudah memiliki nomor register kontrak. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut Mas Dani. Ini transaksi yang ada di modul komitmen, ini di Span ya, sama supplier dan kontrak. Intinya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya Mas Dani. Ini di
SPAN ini juga ada modul pembayaran sama. Di SPAN ada modul pembayaran. Ini kalau di SPAN, kalau di Sakti tadi merekam SPM, kalau di SPAN itu dia memproses SPM menjadi SP2D. Di situ ada meliputi validasi tagihan. Apa saja Pak yang divalidasi Pak? Nah, kira-kira suppliernya, penerima uangnya, itu sudah terdaftar atau belum? Nomor rekeningnya benar atau enggak? NPWP-nya benar atau enggak? Kemudian yang kalau sudah, dananya atau enggak? Ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Nanti kalau sudah disetujui, dia akan menerbitkan output-nya adalah SP2D. Oke, lanjut Mas Daniel. Berikutnya adalah modul penerimaan. Ya, intinya dia menata usahakan transaksi penerimaan. Dah, gitu aja ya. Yang berikutnya adalah modul manajemen kas. Nah, ini terkait dengan pengaturan rekening milik BUN, perencanaan kas, pemindah bukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial. Yang berikutnya Mas Daniel, maaf. Jadi nanti outputnya adalah hasil rekonsiliasi rekening koran, kemudian laporan konsolidasi saldo kas, dan laporan transaksi belum direkonsiliasi. Oke, yang berikutnya Mas Daniel. Berikutnya adalah modul JLP, sama seperti di Sakti. Ini juga rekonnya ke sini, ya. Ada update buku besar, ada jurnal penyesuaian, ada menghasilkan laporan keuangan, kemudian menghasilkan laporan manajerial. Outputnya sama, neraca, LO, LPE, LK, LRA. Oke, yang berikutnya Mas Daniel. Nah, ini interkoneksi antara Sakti dengan SPAN. Semoga ini nggak keluar nanti esai ya. Jadi, tapi kalau misalnya keluar pun, misalnya teman-teman harusnya sudah bisa menerangkan ya. Jadi awalnya data RKKL direkam di Sakti, kemudian dikirim ke SPAN. Di SPAN ditelaah, kemudian kalau sudah oke disetujui diterbitkan DIPA. DIPA-nya ini nanti dikirim lagi ke Sakti. Ya, kalau awalnya di Sakti hanya input RKKL, kalau sudah disetujui namanya DIPA. Nah, nanti akan dapat nomor DIPA dan sebagainya, akan otomatis masuk ke Sakti. Kalau sudah punya nomor DIPA, ini Satker baru bisa mulai bergerak pertama kali membuat supplier. Ya. Merekam supplier, merekam kontrak, dikirim lagi ke SPAN atau ke KPPN. Ya. Nanti dari KPPN, dari SPAN, dia akan mengeluarkan NRS dan RK tadi ya. Nomor register supplier sama nomor register kontrak. Itu tandanya berarti sudah bisa membuat supplier, supplier sudah bisa digunakan, dan kontraknya sudah bisa dibayar. Kemudian, ada penerbitan SPP, perekaman SPP. Ya. Kemudian dikirim lagi ke SPAN sebagai resum tagihan. Nanti balikannya dapat nomor tagihan. Kemudian yang terakhir itu dia Satker merekam SPM. Kemudian SPAN menerbitkan SP2D. Nomor SP2D dan tanggal SP2D dicatat di Sakti. Kemudian muncul di laporan CL dan pelaporan, dan yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Oke, yang berikutnya Mas Daniel. Terima kasih ya. Cukup panjang ya. Cuman ini tidak mendetail karena memang ini hanya overview ya. Mulai minggu depan kita akan coba bahas per modul lebih dalam ya. Selain tentunya presentasi. Oke. Ada pertanyaan?
Sudah lelah ya? Mas Daniel? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada. Belum. Yang lain? Pak. Siapa ya? Enggak, Pak, mau nanya. Ini habis ini berarti langsung kuis ya, Pak? Oh iya. Pada Atau- takut ya kalau kuis ya? Emang kalau dosen lain itu kalau kuis serem gitu ya? Iya. Lumayan. Oh lumayan. Saya kasih bocoran kemarin ya. Kemarin itu paling rendah kuisnya 80. Paling tinggi 100. Jos sekali ya. Tapi metodenya saya ganti sekarang ya. Saya hanya kasih waktu ya 15 menit lah. 10 soal juga, soalnya gampang-gampang. Ya. Gampang-gampang, nggak sampai mendalam seperti tadi. Ya. Kalau lihat di slide, pasti tahu jawabannya apa saja. Tadi kalau perhatikan, insya Allah sudah tahu semua. Ya, habis ini kita langsung kuis ya. Ada lagi? Pak, Kalau nggak mau ada, nanya aja. oh ini, ya gimana Mbak Celia? Kenapa kok kalau kan Sakti sama Span kan kayak ini kan Pak, saling berhubungan gitu kan Pak. Kenapa modulnya di Sakti itu ada 9 sedangkan di Spannya cuma ada 6 Pak? Modul di Span tadi kan ada 6 ya. Iya. Kalau di Sakti ada 9. Jadi emang ada beberapa modul yang tidak memerlukan validasi. Contohnya tadi administrasi ya, berdiri sendiri. Modul admin. Ini kan untuk kepentingan satker ya. Iya. Ya, jadi pengelolaan user jadi satker ya sudah, di satker saja. Kemudian yang kedua yang nggak ada persediaan sama aset ya. Karena kalau persediaan sama aset ini nggak ada kaitannya sama SPAN. Karena kalau kita lihat judulnya, SPAN itu sistem perbendaharaan dan anggaran. Jadi ini terkait dengan uang lah, gampangnya seperti itu ya, Mbak Celia ya. Kalau persediaan sama aset, nanti kaitannya ini sama tadi, SIMAN, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang ada di DJKN. Itu ya. Kemudian, apa lagi ya? Kalau penerimaan, jadi memang di SPAN itu, bendahara itu kan tanggung jawabnya pribadi ya. Jadi bendahara hanya mengelola uang yang diterima oleh dia. Tapi terkait penerimaan, misalnya penerimaannya, nah itu di SPAN dibuat modul penerimaan. Ini khusus untuk bendahara penerimaan. Makanya di SPAN tidak ada modul bendahara. Karena bendaharanya itu pribadi ya. Kira-kira seperti itu jadi Mbak. Jadi kalau ke SPAN itu lebih ke transaksi-transaksi atau modul-modul yang memerlukan validasi khususnya terkait dengan uang. Di SPAN itu juga ada manajemen kas, itu dia mau ngatur uangnya mau ditaruh di bank mana, di bank mana, di bank mana, masuknya ke bank mana. Di Sakti nggak ada kan? Karena di Sakti ya taunya ya semuanya dari rekening kas negara langsung ke pihak ketiga atau ke bendahara. Jadi tidak perlu ada pengaturan rekening seperti itu. Kira-kira begitu ya? Kasih Pak. Iya. Sudah ngeri ya ini jamnya ini. Saya share dulu ininya kuisnya ya. Ya Pak. Lupa loh. Siap. Nggak susah. Pokoknya saya kalau bikin kuis nggak susah. Aja. Mas Daniel minta tolong screenshot-nya dikirim ya. Siap Pak, siap. Iya. Sebelum saya nutup link kuisnya sudah saya share di grup WA sama di GCR ya. Oke? Karena biar teman-teman fokus ngerjain,
saya sudahi dulu ya. Ya, Pak. Nanti kalau ada Pak. pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat grup WA saja ya. Insya Allah kalau bisa saya jawab ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Sehat selalu ya. Pak, Bapak Iya, juga Pak. selalu. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera ya.